kemarin kita sudah membahas tentang arsitektur ya, sistem kendali terdistribusi pada pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita bahas komponen-komponen dari sistem kendali terdistribusi. Oke, kita mulai saja. Biodata saya mungkin tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, insya Allah nanti kita upload ya untuk video ini ke channel YouTube kuliah saya. Nah, saya ingatkan ya, untuk referensi utama tetap menggunakan buku Sistem Kontrol Proses Industri dengan menggunakan DCS. Ini sudah saya bahas semua materi yang saya sampaikan ini di buku ya. Nah, untuk memperkaya pemahaman Anda tentang sistem kontrol di industri, terutama yang menggunakan sistem kontrol terdistribusi, nanti Anda bisa menambah ya dengan membaca beberapa artikel ya dari jurnal penelitian yang terkait dengan sistem kendali terdistribusi. Nah, silakan Anda bisa cari di IEEE atau di Google Scholar atau di ScienceDirect ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Anda kembangkan nanti ya sebagai salah satu untuk PKM ya, program kreativitas mahasiswa, maupun untuk judul tugas akhir Anda. Untuk kuliah ini tujuannya adalah ya, ini saya ilustrasikan mungkin sebelum mengikuti kuliah ini ya, komponen-komponen dari sistem kendali terdistribusi itu apa saja? Mungkin Anda masih bingung ya. Mungkin belum familiar. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini ya, Anda menjadi tercerahkan. Anda mengetahui ya, memahami, sehingga nanti bisa mengaplikasikan, sehingga nanti bisa melakukan analisis dan pengembangan sistem kendali terdistribusi. Ini untuk presensi yang hadir pada hari ini ya, sudah saya rekam tadi masih 32 anak ya. Sekarang jumlahnya berapa kalau sekarang? Saya lihat sekarang jumlah Anda 34 ya, masih kurang 5 orang. Oke, kita mulai saja ya mengenai materi tentang komponen-komponen dari sistem kendali terdistribusi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang konsep dari sistem kendali terdistribusi dan arsitekturnya. Jadi sistem kendali terdistribusi itu ada 3 macam sistem yang terdistribusi. Yang pertama memang secara geografis itu lokasinya itu memang terpisah ya, secara geografis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terdistribusi itu adalah resiko kegagalan. Masing-masing kontrol sistem, masing-masing field ya, masing-masing lokasi yang terdapat sebuah proses ini mempunyai potensi terjadinya kegagalan. Nah, pada sistem kontrol yang terpusat, kegagalan pada satu field ya, kegagalan pada satu proses kontrol mengakibatkan kegagalan total. Nah, pada sistem kontrol terdistribusi ini resiko kegagalan ini masing-masing field ya mampu melakukan lokalisasi. Sehingga apabila terjadi sebuah kegagalan pada satu field, itu tidak akan mengalami kegagalan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, secara fungsional masing-masing field ini terdistribusi dan dapat bekerja secara mandiri. Nah, ini adalah konsep dari sistem kendali terdistribusi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang arsitekturnya seperti apa. Sehingga nanti dari arsitektur ini kita bisa tentukan komponen-komponennya nanti apa saja. Nah, sebenarnya sistem kontrol terdistribusi itu terdiri dari apa di sini kalau kita lihat? Yaitu terdiri dari perangkat I/O.
I/O itu adalah input dan output yang paling bawah, ya. Jadi di sini ada perangkat I/O. Ya, di sini semua perangkat I/O yang ada di bawah di sini. Ini ada di bawah, ini perangkat I/O. Apa yang dimaksud dengan I/O? I/O adalah modul input output. Nah, modul input itu adalah apa? Modul input adalah modul yang digunakan untuk melakukan measurement, pengukuran proses yang ada di masing-masing field. Ya. Seandainya misalkan di dalam suatu field itu ada proses temperatur, maka pengukuran temperatur itu dilakukan oleh perangkat yang namanya I/O. Nah, nanti akan kita bahas secara khusus apa sih yang dimaksud dengan perangkat I/O, ya. O-nya adalah output, ya. Nah, yang kedua adalah di sini ada yang namanya FCS, ya. FIO, ya. Ya. FIO itu adalah istilah aja di sini, ya. Ini adalah field input output, ya. Di atasnya nanti ada yang namanya FCU, field control unit, ya. Jadi di masing-masing field itu terdapat yang namanya FIU atau field control unit, ya. Nah, nanti semuanya diintegrasikan dalam ya field control system, ya. Nah, di dalam field control system nanti dia ya dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Baik jaringan komunikasi menggunakan kabel maupun menggunakan non kabel. Nah, nanti kita bahas, ya. Nah, berikutnya nanti terhubung dengan human machine interface atau HIS, human interface station. Di mana nanti di sini kita bisa melakukan ya operator bisa berkomunikasi, engineering bisa berkomunikasi, maintenance bisa berkomunikasi, dan terhubung dengan sistem komputer database. Ini adalah merupakan sebuah arsitektur ya yang menyusun sistem kontrol terdistribusi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini contoh suatu sistem kontrol ya, sistem kontrol terdistribusi ya, atau DCS miliknya Yokogawa. Yokogawa itu adalah salah satu pabrikan yang cukup terkenal ya, yang banyak memproduksi perangkat-perangkat PLC, DCS, SCADA ya, dan peralatan kontrol sistem lainnya. Ya. Nah, di dalam sistem kontrol DCS ada terdapat berbagai macam komponen tadi ya. Di sini ada komponen input, output ya, baik itu discrete itu digital maupun analog. Nah, di sini nanti komponen I/O ini nanti akan terhubung ke FCS melalui FIO. Nah, masing-masing FCS itu bisa membaca lebih dari ya 1280 baik itu input analog maupun digital. Tergantung kepada kapasitas dari controllernya. Jadi misalkan di sini ada sistem, ada I/O ya. Nanti di sini semua input output akan terhubung dengan yang namanya FCS, Field Control System melalui FIO ya. Nah, dari FCS ini, Field Control System, selanjutnya nanti dia dihubungkan dengan perangkat-perangkat HMI. HMI itu adalah Human Machine Interface. Kalau di Yokogawa istilahnya adalah HIS atau Human Interface Station. Baik oleh operator, engineering, maupun untuk maintenance. Nah, menghubungkannya menggunakan apa? Di sini bisa menggunakan Ethernet. Dengan topologi ya menggunakan jaringan baik menggunakan protokol TCP/IP
protokol Fieldbus ya maupun protokol Profibus. Jadi kalau kita lihat di sini ya, komponen dari DCS secara umum ya, di sini ada modul input output, di sini ada controllernya, di sini ada komponen komunikasinya, di sini nanti ada HMI ya, dan beberapa perangkat aksesoris lainnya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, komponen sederhana dari sebuah sistem DCS yang bisa kita lihat adalah yang pertama adalah HIS. HIS itu adalah Human Machine Interface atau Human Interface Station. Ini HIS ya, yang nanti akan berhubungan dengan operator ya. Yang kedua ada Engineering Station-nya. Yang ketiga ada FCS atau Field Control Station-nya. Yang keempat ada Field Network I/O-nya atau FIO-nya. Yang berikutnya ada Ethernet-nya, ini untuk komunikasinya. Dan yang berikutnya ada VNet atau Real Time Control Bus-nya. Ya. Nah kalau kita lihat nanti untuk operation dan monitornya, ini di dalam sistem kontrol DCS, kita bisa ya melihat berbagai macam proses. Misalkan di sini untuk navigatornya seperti apa, untuk kontrol grupnya bagaimana, untuk melakukan tuning atau pengaturan parameternya seperti apa, untuk operator guide-nya bagaimana, untuk tampilan alarm sistemnya nanti seperti apa, ya, untuk overview dari sebuah sistemnya bagaimana, untuk trendingnya seperti apa, sequentable-nya bagaimana, custom grafiknya, dan lain sebagainya. Termasuk nanti proses report-nya. Nanti kita akan lihat ya beberapa operation and monitoring dari sebuah kontrol sistem berbasis DCS. Nah, sekarang kita lihat untuk komponen detailnya. Komponen detail dari sebuah sistem kontrol terdistribusi. Jadi di dalam sebuah sistem kontrol ya pasti ada yang namanya plan atau proses yang nanti akan dikontrol. Prosesnya bisa bermacam-macam ya. Plan itu bisa berupa vessel, bisa berupa tangki, bisa berupa sebuah reaktor kimia, bisa berupa sebuah kilang minyak, bisa sebuah sumur ya, dan lain sebagainya. Nah, dari sebuah plan itu nanti akan dilakukan proses pengukuran. Proses pertama di dalam sistem kontrol namanya adalah measuring. Measurement, pengukuran. Nah, pengukuran ini menggunakan peralatan yang namanya input modul. Yaitu menggunakan perangkat sensor, transducer, dan transmitter. Nah, berikutnya nanti data plan itu akan diproses ya, diaktualisasi ya, dimasukkan ke dalam database proses. Nah, selanjutnya di sana dilakukan berbagai macam proses ya. Ada alarm lodging, ada state lodging, ada alarm proses, ada trending proses dan lain sebagainya. Juga dilakukan simulasi kepada untuk instructional desk ya, kepada engineer atau maintenance dan lain sebagainya. Nah, untuk operator nanti akan berkomunikasi dengan menggunakan human machine interface. Nah, sekarang kita breakdown ya. Komponen dari sistem DCS itu yang pertama apa? Komponen dari sistem DCS yang pertama itu adalah controller. Apa yang dimaksud dengan controller? Controller ini adalah suatu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengendalian, yaitu memberikan sinyal untuk mengoreksi kondisi dari keluaran sistem, sehingga nanti akan mengikuti set point. Nah, ini adalah contoh untuk sistem kontrol. Nah, kalau di
DCS itu ada dua macam sistem kontrol. Yang pertama adalah kontrol field, kontrol yang ada di field, dan ada yang ada di kontrol terpusat. Ya. Kontrol field kalau di dalam produknya Yokogawa terkenal dengan istilah FCU. Sedangkan untuk yang di pusat terkenal dengan istilah FCS, Field Control System. FCU itu adalah Field Control Unit-nya. Ya. Jadi ada dua macam sistem kontrol, ya, kontrol yang ada di masing-masing field itu, dan ada kontrol di masing-masing di pusat. Ya. Nah ini kalau kita lihat dari arsitektur sistem kontrol DCS, ini adalah sistem kontrol field-nya atau FCU-nya, di mana nanti perangkat-perangkat input dan output nanti akan terhubung ke FCU melalui FIO. Jadi controller itu merupakan komponen yang paling penting, ya, karena di sini fungsinya adalah melakukan kontrol, yaitu memberikan sinyal koreksi apabila terjadi penyimpangan terhadap set point. Nah, controller ini mampu membaca sinyal input baik itu analog maupun digital. Yang dimaksud analog itu seperti apa? Yang dimaksud sinyal input analog itu adalah input yang nilainya itu kontinu, ada terus panjang waktu. Misalkan untuk besaran suhu, itu sepanjang waktu dia itu selalu punya nilai, maka dikatakan ini adalah inputnya analog. Nah, apa yang dikatakan sebagai input diskrit atau digital? Yang dimaksud dengan input digital itu dia hanya mempunyai nilai on-off. Diskrit. Contohnya apa? Misalkan temperatur switch yang hanya mempunyai nilainya on-off. Pressure switch, on-off. Level switch, on-off. Limit switch. Itu adalah termasuk untuk input analog. Input digital, ya, atau diskrit. Nah, sedangkan untuk input analog contohnya apa? Seperti misalkan termokopel. Termokopel itu adalah alat untuk mengukur suhu. Sepanjang waktu dia selalu punya nilai, maka dikatakan dia analog. Nah, controller di sini fungsinya adalah untuk memperbaiki error. Dengan melakukan perhitungan, ya, dengan berbagai macam fitur yang ada di dalamnya. Nah, salah satu fitur untuk kontrolnya adalah kontrol PID. Proporsional, integral, dan derivatif. Nah, di sini nanti digunakan untuk melakukan kontrol dari sebuah parameter agar mendapatkan nilai set point sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem kontrol DCS, ya, ini kontrol functionnya ada macam-macam. Kita bisa lihat di sini, ya. Ada function block terdiri dari regulatory control block, ya. Regulatory itu berarti kontrol, ya, regulatory, ya. Untuk menjaga suatu parameter berada pada nilai yang konstan, itu namanya kontrol regulatory. Yang kedua adalah calculation. Jadi kontrol dengan menggunakan perhitungan-perhitungan. Bisa perhitungannya aritmatika, bisa perhitungannya menggunakan logik, ya. Yang ketiga adalah menggunakan sequence control block, ya. Nah, ini nanti ada beberapa cara untuk melakukan pengontrolan. Salah satu yang banyak digunakan itu menggunakan SFC atau sequence function block, ya, atau sequence function chart. Yang berikutnya adalah faceplate block, ya. Jadi ini kontrol yang menggunakan faceplate. Faceplate itu seperti apa nanti saya tunjukkan, ya. Yang berikutnya adalah unit instrument and operation, ya. Yang berikutnya adalah untuk sistem function block, ya.
valve pattern monitor, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa jenis fungsi kontrol pada sistem DCS. Nah, berikutnya adalah proses kontrol input-output ya. Ada proses input-output, ada communication input-output, dan ada field input-outputnya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk software input-outputnya. Ada internal switch, ada sequence message, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa ya untuk control function yang terdapat pada sistem DCS ya. Nah, kalau kita lihat ya secara arsitekturnya, secara arsitektur sistem kontrol DCS itu dapat kita lihat di sini ya, peran dari masing-masing controller ya. Ini adalah untuk FCS atau field control systemnya. Nah, ini adalah untuk yang FCU-nya, field control unit-nya. Nah, ada beberapa macam di sana ya, fitur-fitur ya yang nanti terdapat pada sistem kontrol ini. Termasuk ya untuk kemampuan membaca sinyal analog maupun digital. Komunikasinya nanti menggunakan apa? Apakah serial atau Ethernet atau Wi-Fi dan lain sebagainya. Kemampuannya apakah simplex atau duplex ya. Untuk powernya apakah single power atau dual power dan lain sebagainya. Ini adalah fitur-fitur ya yang ada pada sebuah kontrol sistem ya. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian dari kontrol sistem itu seperti apa? Jadi kontrol sistem yang ada di DCS ini mirip CPU yang ada di komputer. Yang pertama dia terdiri dari apa? Ada yang namanya power supply. Jadi di dalam sistem kontrol FCU ya, itu terdapat yang namanya power supply. Ini mirip komputer ya. Yang kedua ada baterai untuk FCU-nya. Kalau di komputer itu ada baterai CMOS-nya. Di dalam FCU DCS juga terdapat ya baterai di FCU-nya. Yang ketiga terdapat control bus. Ini untuk komunikasi controller dengan I/O-nya. Terdapat juga RIO bus-nya. RIO terkait dengan input output ya, bagaimana nanti input itu nanti dapat dihubungkan dengan controller yang ada di DCS. Berikutnya ada kipas untuk pendingin ya, sama dengan komputer ya. Ada node interface unitnya, ada I/O dan ada FCU-nya sendiri ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini dia tampak depan. Jadi terdapat banyak slot di situ ya. Ada power supply-nya, ada distribution board-nya, ada main power distribution board ya. Kalau kita lihat dari sisi sampingnya, nah ini adalah dari tampilan sistem kontrol yang ada di DCS. Nah, yang kedua adalah komponen input ya atau modul input. Apa yang dimaksud dengan modul input? Modul input itu adalah komponen dari DCS yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari field baik yang bersifat analog maupun digital. Jadi ini adalah alat apa? Sensor ya. Modul input itu ya sensor, transducer, plus transmitter. Jadi di sana nanti terdapat berbagai macam peralatan-peralatan ukur. Jadi modul input itu adalah peralatan ukur baik yang sifatnya diskrit atau digital maupun analog. Nah, ini contohnya. Ini contoh peralatan-peralatan modul input pada sistem kontrol digital. Nah, ini contohnya misalkan untuk peralatan flow meter. Alat untuk melakukan pengukuran ya. Ya, ini adalah isinya sensor ya. Yang nanti dipasang pada sisi output dari sebuah plant ya.
Nah, biasanya nanti sensor itu tergabung menjadi satu dengan yang namanya transducer dan nanti dilengkapi dengan transmitter. Sensor transducer fungsinya untuk mengubah besaran mekanik menjadi besaran listrik. Transmitter nanti fungsinya untuk mengirimkan sinyal ke dalam sistem kontrol. Nah, di beberapa peralatan I/O itu ada yang menggunakan pneumatik. Oleh karena itu ada alat yang namanya current to pneumatic converter. Atau sering ditulis dengan istilah IP. IP itu bukan internet protokol ya, tetapi di sini adalah current to pressure. Jadi nanti dari arus ya dirubah menjadi pressure. Atau sebaliknya, pressure to current. Ini biasanya kalau kita menggunakan sensor pneumatik ya, itu nanti kita membutuhkan pressure to current. Karena nanti dia harus dirubah menjadi arus ya. Setelah itu nanti dikirim arusnya ke dalam controller. Oke, sampai di sini bisa difahami terkait dengan masalah I/O ya. Ini ada banyak sekali untuk I/O. Nah, I/O di sini pada sistem kontrol DCS itu berfungsi untuk menyalurkan data dari pengolahan yang dilakukan oleh controller ke aktuator dengan menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Nah, standar signal yang digunakan itu ada dua, yaitu adalah untuk sinyal listrik ya, itu menggunakan arus. Untuk signal analog itu menggunakan 4 sampai 20 miliampere. Kalau tegangan 1 sampai 5 volt DC ya. Yang fungsinya nanti ya untuk melakukan proses pengubahan ya dari besaran mekanik menjadi besaran listrik ya. Nah, sedangkan untuk digital output maupun digital input fungsinya untuk mentransferkan hasil pengolahan data controller. Karena di sini berupa digital, maka sinyalnya berupa on off. Jadi nanti kalau di sensor itu ya tadi sudah saya jelaskan ya. Sensornya sensor on off, limit switch, pressure switch ya, temperatur switch yang kondisinya cuma ada 2 kalau enggak on off. Nah, sinyal yang ditransfer adalah sinyal digital atau discrete yang hanya mempunyai nilai kalau enggak 0, 1 atau on off. Jadi ini untuk sinyal yang digunakan pada komunikasi sistem kontrol berbasis DCS. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini beberapa komponen dari modul input maupun output ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada beberapa kode. Ini ada namanya. Yang pertama adalah analog input modul. Karena analog dia nilainya 4 sampai 20 miliampere. 16 channel non isolated. Yang kedua, analog input modul 1 sampai 5 volt atau 4 sampai 20 miliampere non isolated. Yang berikutnya analog input modul 1 sampai 5 16 channel ya. Jadi ini bisa menggunakan tegangan, bisa menggunakan arus. Ini semua analog ya. Kalau analog ya menggunakan arus yang paling banyak, walaupun ada beberapa devices yang menggunakan tegangan 1 sampai 5 volt atau bisa menggunakan minus 10 sampai 10 tergantung dari ya teknologi yang digunakan. Nah, sehingga nanti ini harus disesuaikan. Karena di CS itu ada hardware, ada software, nanti harus
disesuaikan dengan ini softwarenya ya, tampilan di softwarenya, sehingga nanti harus kita pilih ini inputnya yang mana. RTD itu adalah resistant temperature device ya. Ada juga yang berupa pulse input module for compatible ya. Ini bentuknya pulse. Bentuknya pulsa ya. Nah, sedangkan untuk yang digitalnya kita bisa lihat di sini ADV 151 yaitu digital input module. ...32 channel, ada yang 64 channel, tegangannya ada yang 24 volt ya. Tergantung kepada nanti spesifikasinya. Ada yang di sini menggunakan 16 channel. Yang berikutnya nanti ada communication modulnya. Nah, ini untuk communication modulnya. Ada yang menggunakan kabel serial RS232. Ada yang menggunakan kabel serial RS422. Ada yang menggunakan kabel serial RS485. Ada juga yang menggunakan kabel Ethernet. Nah, Ethernet ini seperti kabel UTP, seperti jaringan komputer. Ya. Ada yang menggunakan fieldbus 4 port, ya. Ada yang menggunakan Profibus, ada yang menggunakan Profinet. Nah, ini produknya Siemens ini. Yang namanya Profi ini produknya Siemens. Kalau fieldbus itu produknya Yokogawa, Honeywell, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ada juga yang namanya Turbo Machinery I/O module. Nah, ini misalkan ada servo modul, ya, ada high speed protection modul, ya. Ini beberapa dari komponen I/O ya yang banyak digunakan dalam sistem DCS. Nah, untuk modul I/O seperti apa modul I/O-nya? Kita bisa lihat di sini model untuk penyambungannya, ya. Jadi di sini proses penyambungannya nanti bisa pakai kabel RS, kabel serial. Kita tinggal hubungkan saja. Bentuknya seperti apa? Nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini contoh untuk modul I/O. Baik yang analog maupun digital. Ini adalah modul komponen-komponen untuk I/O ya. Nah, ini adalah untuk temperatur transmitter ya. Ini untuk kontrol valve. Ini juga sama untuk kontrol valve yang pakai solenoid ya. Ini produknya Rosemont ya, yang banyak digunakan untuk perangkat I/O dalam sistem DCS. Nah, ini beberapa, ada yang menggunakan teknologi Wi-Fi juga ya. Jadi nanti dia tidak menggunakan kabel ya, tetapi menggunakan teknologi Wi-Fi. Nah, ini contoh ya. ST300 pressure transmitter. Dia menggunakan teknologinya pakai hard ya. Dan menggunakan fieldbus. Prinsipnya pakai differential pressure, pakai absolute pressure, pakai Gauss pressure ya. Pakai remote ya. Pakai fling unit, multivariabel dan lain sebagainya. Nah, ini yang untuk perangkat Wi-Fi-nya. XDR 500 wireless devices. Ini untuk pengukuran differential pressure ya. Untuk absolute ataupun gauge pressure maupun untuk pengukuran temperatur. Nah, yang ketiga adalah komponen modul output ya. Kalau input tadi fungsinya adalah untuk melakukan pengukuran
parameter-parameter yang akan dilakukan pengontrolan. Kalau modul output itu adalah komponen DCS yang digunakan untuk menyalurkan data dari pengolahan melalui controller ke aktuator. Jadi nanti ini ada aktuator. Aktuator itu apa toh? Aktuator itu final control elemennya. Yang digunakan untuk memanipulasi agar output sesuai dengan set point. Nah, di sini nanti ada dua macam. Ada output digital maupun output analog. Jadi output digital yang keluarannya berupa on off. Buka tutup. Kalau yang output analog ini keluarannya berupa throttle. Throttle itu nanti bisa dibuka 25%, 50%, 75%, 100%, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah komponen yang namanya komunikasi data. Masing-masing I/O di sini terhubung dengan controller melalui FIO dengan menggunakan komunikasi data. Nah, komunikasi datanya bisa menggunakan kabel ya. Di sini ya, ini terhubung dengan FIO ya. Ini nanti bisa melalui kabel ya, bisa juga melalui WiFi. Nah, ini nanti dibutuhkan sistem komunikasi yang baik. Komunikasi dari mana? Dari I/O menuju ke controller. Dari controller menuju ke controller station. Dari controller station menuju ke HMI dan lain sebagainya. Ini membutuhkan sistem komunikasi. Nah, komunikasinya di sini bisa menggunakan ya, kabel maupun non kabel. Nah, pakai kabel untuk jaringan backbone-nya, ini jaringan backbone itu menggunakan fiber optik ya. Untuk yang jaringan komunikasinya bisa menggunakan kabel Ethernet ya maupun menggunakan WiFi. Nah, sedangkan untuk peralatan device-nya bisa menggunakan kabel serial. Ini yang paling banyak digunakan yaitu serial 232. Ini 232. Serial 422 maupun 485 ya, ini untuk kabel serial. Mulai dari 232, 422 dan 485. Atau bisa menggunakan Ethernet. Menggunakan RJ45 ya, seperti ini jaringan komputer. Atau menggunakan perangkat wireless ya. Ini sekarang banyak yang menggunakan perangkat-perangkat wireless tanpa kabel. Nah, sedangkan untuk backbone-nya itu menggunakan kabel fiber optik ya. Sehingga dengan menggunakan kabel FO kecepatannya bisa sangat tinggi dan tahan terhadap segala macam gangguan dibanding dengan menggunakan WiFi. Kalau pakai WiFi kan rawan gangguan. Ya. Nah, dengan menggunakan fiber optik ini menjadi lebih tahan. Nah, yang komponen kelima yaitu adalah HMI, yaitu Human Machine Interface. Nah, HMI itu sebenarnya apa? HMI itu adalah sebenarnya komputer biasa ya. Komputer bus atau electrical bus yang terhubung ke prosesor dan modul I/O ya. Yang fungsinya untuk memonitor kondisi plan yang ada. Jadi misalkan seperti ini. Ini nanti HMI ya. Itu fungsinya nanti untuk interface antar muka. Kita bisa melihat ya kondisi field yang ada di masing-masing plant ya, hanya melihat pada control room.
Nah, HMI merupakan pusat operasi dan pengawasan yang ditampilkan dan dalam proses yang berkelanjutan. Jadi nanti prosesnya secara kontinu itu nanti ditampilkan di layar komputer. Sehingga nanti kita bisa melakukan monitoring. Setiap proses itu seperti apa. Semua parameter-parameter yang dikontrol nanti akan tertampil pada situ, ya. Dan dilakukan pencatatan, dilakukan penyimpanan data, dilakukan operasi untuk notifikasi terhadap sesuatu kejadian, ya, alarm maupun yang lainnya. Sehingga status plan itu nanti akan termonitor dengan baik melalui komponen HMI. Nah, HMI juga dapat digunakan sebagai penghubung antara operator untuk melakukan pengamatan data, trending ya dalam bentuk grafik ya, pesan yang muncul seperti apa dan data-data proses lainnya. Nah, ini beberapa ya teknologi HMI yang digunakan di dalam sistem kontrol DCS. Ini kalau zaman dulu ya menggunakan sistemnya masih pakai jadul, pakai desktop seperti itu ya. Berikutnya berubah menjadi bentuk LCD console ya, menggunakan close type ya, menggunakan open type ya, menggunakan customize yang bisa di custom. Nah, ini adalah fitur-fitur nanti yang ada di dalam HMI. Tentu saja HMI ini ada perkembangannya. Ya, kalau zaman dulu ya perkembangannya sederhana ya. Pilihan hardware-nya sederhana, varietas operation-nya juga sederhana ya. Termasuk nanti hierarki operation Windows-nya. Nah, yang sekarang gimana sistemnya ya? Sekarang untuk apa namanya? HMI ya menggunakan komputer biasa aja. Dengan layar-layar yang cukup besar dan cukup banyak karena biasanya untuk sistem kontrol DCS itu kan melakukan kontrol berbagai macam proses yang ada di industri. Prosesnya mungkin bisa lebih dari 5 atau lebih dari 10 sehingga di sini membutuhkan banyak monitor. Nah, di sini untuk operasi dan pengamatan nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah grafik window, tuning window, trend window, proses alarm, operator guide window, dan message operating window. Nah, ini yang model lama. HMI atau Man Machine Interface ya. Ini juga yang model lama ya. Modelnya masih pakai analog ya. Ini masih pakai mimik, semuanya ditampilkan. Layarnya penuh, ini isinya apa namanya indikator-indikator ya, alat ukur yang menampilkan prosesnya ya. Ini salah satu HMI zaman dulu ya, jadul. Jadi satu proses itu semuanya tergambar di sistem HMI ya. Semuanya masih terhubung secara analog ya. Sehingga nanti setiap proses ini bisa dikontrol. Ini ruangannya mungkin sangat besar ini ya. Ini ruang kontrol di DCS yang versi lama ya. DCS, SCADA ya, dan kontrol sistem yang lama. Nah, kalau yang sekarang gimana sistem kontrolnya? Sederhana seperti ini. Jadi ini ruang kontrol sistem pada DCS ya. Atau control room. Jadi nanti bisa melihat ya current state of the process. Proses yang sekarang sedang berlangsung. Juga bisa melihat ya display alarm, logbook dan lain sebagainya. Termasuk nanti bisa menampilkan historicalnya. Sehingga nanti kita bisa melakukan analisis dengan baik.
Termasuknya bisa menampilkan handbooks, datasheet, inventory, ya, sistem cerdas dan lain sebagainya. Nah, control room juga memungkinkan ya untuk melakukan komunikasi data secara sinkron dengan data center yang lain. Nah, ini contoh ya untuk sistem operator interface. Bagaimana operator proses grafiknya seperti apa, event alarm manajernya bagaimana, trennya bagaimana, historiannya, control integration, recipe-nya seperti apa. Jadi cukup ya, operator DCS itu berkomunikasi dengan PC ya, yang terhubung ke dalam sistem. Nah, ini contoh untuk control room DCS milik PHE. PHE itu Pertamina Hulu Energi. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini untuk control room-nya. Control room-nya terdiri dari beberapa ini ya. Komputernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada cukup banyak ya di dalam sebuah control room. Ya. Nanti ini beberapa orang itu nanti melakukan pengawasan terhadap ya, sistem kontrol yang ada di DCS melalui komputer. Ya. Jadi dia pekerjaannya ya melakukan monitoring proses yang ada di lapangan ya. Nanti berkoordinasi dengan operator yang ada di control field ya apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrol. Nah, peralatan yang lain itu ada data acquisition. Ini biasanya opsional ya. Ini bisa ada di secara terpisah ataupun ada di sistem tampilannya. Kalau terpisah biasanya ada tambahan ya, acquisition data yaitu untuk melakukan pengukuran, perekaman, analisis dan penyajian fenomena pada data-data yang terdapat pada field ya. Nah, di sini bisa diukur berbagai macam data ya. Contohnya apa? Tegangan nanti bisa kita ukur, arus, daya ya. Yang nanti diukur dengan menggunakan sensor-sensor yang dipasang di field. Termasuk untuk suhu, pressure, ya, flow, level, ya, percepatan, pH, kelembapan ya dan parameter-parameter lain. Ini nanti bisa ditambahkan ya sehingga nanti bisa untuk melakukan pembacaan dengan baik. Yang berikutnya adalah proses analyzer. Nah, di dalam DCS kadang-kadang ditambahkan proses analyzer, yaitu alat yang bekerja secara online untuk melakukan analisis suatu proses yang ada di industri. Misalkan di sini untuk menentukan komposisi dari kimiawi, ya, sifat fisik dari zat baik gas maupun cair. Nah, dengan adanya proses analyzer, proses industri dapat dioptimalkan. Sehingga proses-proses itu dapat mencapai standar yang telah ditentukan. Jadi misalkan ada sebuah proses, ya pH-nya sudah tidak memenuhi persyaratan, maka nanti di sini proses analyzer-nya akan melakukan notifikasi. Jadi ini salah satu alat tambahan yang ada di dalam sistem DCS. Nah, untuk sistem DCS, salah satu tampilan grafik view-nya nanti bisa dilihat. Ini tergantung dari desainernya ya. Mau membuat tampilan grafik view-nya seperti apa. Ada yang senang membuat tampilan itu berupa sederhana, 2 dimensi. Ada yang senangnya membuatnya 3 dimensi. Ini tergantung masing-masing desainer ya. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk distillation column ya pada sebuah tangki di mana di sini ada sebuah kontrol. Yang dikontrol itu adalah suhunya. Yang kedua itu ada levelnya. Yang dikontrol adalah suhu dan
level ya. Nah, ini adalah contoh untuk tampilan grafik view-nya. Ini yang tadi saya katakan adalah faceplate ya. Faceplate itu seperti ini. Ini tampilan dari faceplate. Di mana nanti ya untuk pengaturan parameter-parameter yang ada di sistem kontrol DCS itu dikontrol dengan menggunakan faceplate. Nah, di sini menggunakan kode-kode ya. Misalkan di sini LIC. LIC itu artinya apa? LIC itu artinya level indikator controller. Jadi nanti kita harus paham ya terkait dengan kode-kode yang digunakan. Nah, ini contoh untuk ya tampilan grafik view lain ya yang dibuat ya dengan menggunakan ya software untuk tampilan pada HMI. Sehingga nanti operator itu bisa memahami proses yang berjalan ya di sebuah sistem ya itu dengan melihat tampilan grafik. Nah, ini contoh lain dari tampilan grafik view. Ini menggunakan 2 dimensi juga, sederhana ya, tidak terlalu kompleks ya. Nah, menggambarkan proses bisnisnya seperti apa. Nah, ini sama ya, ini yang dibuat dengan menggunakan grafik view. Ini sederhana juga ya, menggambarkan nanti prosesnya seperti apa. Ini dibuat dengan menggunakan software Yokogawa. Yokogawa itu salah satu software yang cukup populer di bidang DCS. Jadi di sini ada sebuah vessel yang dikontrol yaitu terkait dengan level, di mana di sini nanti ada pompa yang digunakan untuk melakukan pengontrolan dari level air untuk inlet dan outletnya. Nah, ini salah satu tampilan dari grafik view-nya. Nah, berikutnya adalah tampilan untuk alarm dan manajemen event-nya. Jadi di sini setiap kejadian ya nanti akan dilakukan ya untuk manajemen event. Misalkan di sini ada keterangan ya. Ada event type-nya seperti apa? Misalkan ada processing ya tentang sesuatu itu ada warning, nanti ada penyebabnya apa ya. Itu nanti sudah dilengkapi dengan alarm dan manajemen event ya. Ini juga sudah terrecord ya. Datanya kapan, kategori prioritasnya bagaimana ya. Ini semuanya nanti sudah didesain di dalam sebuah sistem kontrol DCS. Nah, ini contoh untuk alarm dan manajemen event ya. Misalkan di sini ada kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan ya. Nah, di sini ada kejadian tanggalnya kapan. Ini ada message-nya seperti apa. Nanti ada solusinya nanti bagaimana ya. Sehingga nanti operator bisa melakukan manipulasi dari sistem. Sehingga nanti sistem bisa kembali kepada kondisi yang terkontrol. Nah, ini contoh misalkan ya alarm dan manajemen message ya. Ini ada indikator status alarm yaitu ada SIS pressure indikator PA001. Nah, ini pesannya seperti apa? Oh, kondisinya terjadi abnormal. Nah, sehingga nanti di sini operator bisa melakukan ya manipulasi berkaitan dengan kondisi yang muncul yang ada di sistem ya. Nah, ini untuk contoh kontrol PID block ya. Ada beberapa controller yang nanti bisa kita gunakan di dalam sistem kontrol DCS ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya.
Nah, untuk fungsi trend, ya, fungsi trend ini juga digunakan untuk mengetahui trending dari data, ya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi pada plan atau field itu nanti dicatat, diproses, dan ditampilkan dalam bentuk trending. Bentuknya seperti apa? Nah, nanti seperti ini. Ini terkait dengan ya FIC, ya field control indikatornya seperti apa, ya. Terkait dengan TIC, temperatur indikator controllernya, terkait dengan LIC. LIC itu adalah level indikator controller, FIC itu flow indikator controller, itu trennya seperti apa, nanti kita bisa lihat. Nah, dengan adanya tren ini kita bisa melakukan analisis data. Apakah proses ini ya ini sudah dalam kondisi yang baik atau belum? Nah, ini fungsinya nanti adalah untuk melakukan analisis data. Sehingga nanti bisa dicek ya apakah trennya ini ya sudah dalam kondisi yang sesuai atau belum. Nah, berikutnya di dalam sistem kontrol kita juga bisa melakukan tuning window, yaitu melakukan perubahan-perubahan setting parameter. Misalkan di sini untuk melakukan perubahan parameter terhadap kontrol PID. Nah, ini kita bisa melakukan perubahan. Nah, tentu saja yang bisa melakukan perubahan itu ya tidak semua orang ya, bukan operator, tetapi ini adalah bagian engineer-nya. Untuk melakukan perubahan-perubahan ya pada kondisi sistem kontrol DCS-nya. Untuk yang lain ini operator guide ya. Contoh misalkan di sini ada beberapa kondisi ya yang menyebabkan reactor operation condition abnormal. Nah, di sini nanti akan muncul. Misalkan ada keterangan di sini ya. Pressure or temperature exceed limit. Ya, jadi pressure atau temperatur melebihi batas. Nah, di sini nanti juga dikasih keterangan. PIC 100 itu nilainya 11 kPa, padahal limitnya 3,5 kPa. TIC 200 nilainya 1258 Celcius, padahal limitnya 120. Nah, ini dari sini operator langsung bisa tahu, oh berarti di sini untuk PIC 100, PIC 100 itu kan kode ya. PIC itu kan pressure indicator controller 100 ya, itu alamatnya, itu letaknya di mana mestinya operator nanti tahu. Oh, nilainya kok melebihi sekian ya. Sehingga nanti harus dilakukan penurunan sehingga nanti hasilnya tidak melebihi dari 3,5 kPa. Demikian juga nanti untuk suhu di sini. Oh, suhunya kok melebihi sekian. Nah, ini contoh untuk operator Windows Guide. Apa yang harus dilakukan? Nah, maka di sini nanti di dalam sistem kontrol DCS nanti akan memberitahukan kepada operator. Ya. Saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi komponen-komponen dari sistem kontrol kendali terdistribusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Marilah kita tutup kuliah pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.